Karena saya sudah hampir 2 bulan dibully Bang Oto, Bang Hendri. Mohon maaf, saya dengan keluarga sudah rapat dan tim. Saya nggak bisa toleransi ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Ada juga Bang dengan babi Bang. Ketika saya bicara disamakan dengan monyet. Ketika muka saya disamakan dengan kodok. Maka besok jam 10 pagi saya akan melaporkan 4 akun ke salah satu Polres atau Polda Metro Jaya agar orang-orang yang begini diproses secara hukum. Plus 1 orang oknum pengacara yang saya lihat menyerang saya secara pribadi tapi tidak mampu berargumentasi secara hukum. Iki di flyover Talun. Jadi saya percepat. Memang dia saksikan sendiri dan dia yang membawa ke rumah sakit bersama 2 polisi. Memang mukanya hancur, kemudian celana dalamnya itu memang melorot Bang. Ini fakta dan itu disampaikannya kepada polisi, dan ketika rekonstruksi Suroto itu dibawa oleh penyidik dan 3 orang pelaku. Mereka menunjukkan ini ada balok yang kami gunakan untuk memukul Eki dan saudara atau almarhumah. Jadi itu. Nah yang terakhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para netizen. Karena saya sudah hampir 2 bulan dibully Bang Oto, Bang Hendri. Mohon maaf, saya dengan keluarga sudah rapat dan tim. Saya nggak bisa toleransi ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Ada juga Bang dengan babi Bang. Ketika saya bicara disamakan dengan monyet. Ketika muka saya disamakan dengan kodok. Maka besok jam 10 pagi saya akan melaporkan 4 akun ke salah satu Polres atau Polda Metro Jaya agar orang-orang yang begini diproses secara hukum. Plus 1 orang oknum pengacara yang saya lihat menyerang saya secara pribadi tapi tidak mampu berargumentasi secara hukum. Itu saja. Terima kasih. Ini Prof. Hendri. Nah kemudian mengenai soal tadi Pak Fredrik, kalau tadi tim saya mengatakan itu ada di dalam putusan, tapi Anda mengatakan bahwa itu ada mungkin dalam berkas. Kalau itu tidak dalam putusan, tetapi ada dalam berkas, lebih bahaya lagi. Berarti ada yang menyembunyikan barang bukti. Lebih bahaya lagi. Berarti barang bukti ada, kenapa nggak ditampilkan di perkara itu? Lebih berbahaya Pak Fredrik. Itu lebih luar biasa. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, tadi Pak Fredrik mengatakan bahwa hakim itu tidak bisa membuat undang-undang atau membuat hukum maksudnya kan? Mungkin saya sedikit beda pendapat. Itu judge made law. Hakim itu bisa menemukan hukumnya gitu. Karena dia tidak bisa menolak suatu perkara yang diajukan pada dia. Jadi kalau suatu perkara dia bisa menemukan hukumnya. Dan dia menemukan hukum itu, membuat hukum itu bisa. Dalam praktek juga bisa, dan itulah aturan yang main kita. Tapi yang terakhir saya sepaham, saya sependapat judge made law. Hakim bisa menemukan hukum dalam proses penegakan hukum. Itu satu. Kata kunci dari saya bahwa kepada semua aparat penegak hukum, mari bekerja secara profesional dan berkeadilan. Selama ini profesional tapi tidak berkeadilan, ada yang berkeadilan dalam tanda kutip tujuannya tapi tidak profesional. Terima kasih, itu aja kata kunci saya.